Hai, nama saya Severinus Aquila Ratu, guru di SD Beci, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang pendidik, saya ingin mengembangkan kemampuan literasi sains pada peserta didik melalui kegiatan co-kurikuler. Literasi sains bukan hanya memahami konsep-konsep sains, tetapi juga tentang memahami bagaimana sains diterapkan dalam kehidupan nyata. Tahun 2004 sampai 2008, SD Beci bermitra dengan Yayasan Nusantara bergerak di bidang pertanian, terutama pertanian organik. SD Beci mengikuti kegiatan bersama Yayasan Nusantara dan melalui yayasan ini kami diajak untuk mengikuti pelatihan pertanian dasar di IPB Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tahun 2023 saya mengikuti pelatihan ekoenzim di Puspaskus Paduteng dan selanjutnya mengikuti pelatihan ekoenzim Monef Regional Nusantara di Belu. Melihat realita yang ada di SD Beci bahwa tahun 2023 sebagian besar siswa mengalami penyakit kulit. Berangkat dari hal tersebut, saya mencoba untuk berinovasi membuat sabun ekoenzim. Namun masih ada beberapa tantangan yang saya harus hadapi. Yang pertama, belum ada pengalaman tentang pembuatan sabun ekoenzim bagi guru dan siswa. Yang kedua, jumlah siswa yang terlalu banyak. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembuatan sabun ekoenzim seperti laboratorium sekolah. Keempat, biaya yang cukup besar dalam penyediaan alat dan bahan penunjang kegiatan. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut, ada beberapa langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, sosialisasi dan pengenalan materi ekoenzim kepada guru. Yang kita mau buat di hidup berkelanjutan ini adalah bagaimana cara membuat ekoenzim. Ekoenzim yang dihasilkan bisa digunakan sebagai pupuk dan pestisida. Ekoenzim yang ada bisa digunakan atau menjadi bahan baku pembuatan sabun. Dan ini nanti kelas 5 yang belajar. Kelas 5 nanti harus pakai sabun bersih. Senang tidak kalau pakai sabun sendiri? Langkah-langkah dalam pembuatan sabun batang ekoenzim adalah sebagai berikut. Minyak kelapa murni 300 gram, soda api 57 gram, ekoenzim 172 gram, minyak gila 20 ml. Alat pengaduk kayu, wadah plastik tahan panas. Timbangan cetakan sabun, kardus dan kain, kacamata dan sarung tangan. Cara membuat: timbang semua bahan sesuai takaran. Masukkan soda api ke dalam wadah berisi ekoenzim 1. Aduk perlahan sampai soda apinya hancur dan didinginkan. Masukkan soda api dan ekoenzim 1 yang sudah dingin ke dalam minyak kelapa. Diaduk hingga tercampur rata dan mengental. Masukkan ekoenzim 2 ke dalam adonan. Diaduk kembali sampai mengental. Tuang adonan ke dalam cetakan. Tutup dengan karton dan kain agar proses sponifikasi berjalan sempurna. Diamkan selama 24 jam. Setelah itu, keluarkan dari cetakan dan anginkan. Simpan di tempat yang bersih selama 4-6 pekan masa curing. Sabun siap digunakan. Langkah yang kedua adalah pendampingan siswa secara berkelompok. Untuk mengatasi jumlah siswa yang terlalu banyak, saya membentuk siswa dalam beberapa kelompok kecil dengan dampingan guru
untuk mempraktekkan cara membuat sabun ekoenzim. Aksi ini saya lakukan agar siswa lebih fokus dan termotivasi pada tugas dan tanggung jawab sehingga merangsang kreativitas pada anak. Selain itu, bimbingan menjadi terarah bagi kelompok yang mengalami kesulitan dan kebutuhan setiap kelompok lebih mudah dikendali. Melalui pendampingan ini, proses belajar menjadi sangat kontekstual dan berbasis proyek, mengajarkan tanggung jawab sekaligus keterampilan praktis. Langkah yang ketiga, pemberdayaan aset dan kondisi lingkungan sekolah. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, ada beberapa hal atau strategi yang saya lakukan. 1. Memanfaatkan ruang kelas, halaman sekolah, dan koridor ruang guru sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pembuatan sabun ekoenzim sebagai pengganti ruangan laboratorium. 2. Alat dan bahan praktik yang tidak dimiliki oleh sekolah dibawa dari rumah oleh siswa. 3. Memanfaatkan sumber daya dan materi yang ada, yaitu dengan memanfaatkan bahan lokal sebagai bahan penunjang lainnya. Contohnya, memanfaatkan bambu sebagai bahan pengganti loyang. Langkah yang keempat, pembahasan anggaran BOS untuk menunjang kegiatan. Untuk memastikan keberlanjutan program, inisiatif ini dibawa ke dalam diskusi penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah. Awalnya, kebutuhan alat dan bahan dibiayai secara swadaya. Namun setelah program terbukti berhasil dan menghasilkan produk nyata seperti sabun, kami mengajukan kebutuhan pendanaan. Setelah mengikuti kegiatan melalui bimbingan dan dampingan guru, siswa mampu memahami cara pembuatan dan mampu menghasilkan sabun ekoenzim. Sabun ekoenzim yang dihasilkan memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sabun ekoenzim bisa menyembuhkan penyakit kulit yang dialami sebagian besar anak-anak SD Impres Beci. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar siswa yang mengalami penyakit kulit bisa sembuh. Hai, saya Prilly. Saya pernah sakit gatal-gatal. Setelah pakai sabun ekoenzim, gatal-gatalnya sudah hilang. Terima kasih. Dah. Perkenalkan, saya Arif, siswa kelas 6 SD Beci. Beberapa bulan yang lalu, saya mengalami gatal-gatal. Pada saat itu, saya disarankan memakai sabun ekoenzim dan terbukti setelah itu beberapa hari kemudian saya tidak merasa gatal-gatal lagi. Selain itu, sabun ekoenzim juga bisa digunakan sebagai bahan pembersih seperti pembersih whiteboard, pembersih toilet, dan sabun cuci tangan. Kegiatan ini banyak mendapat respon positif dari berbagai pihak. Hal ini dilihat dari akun media sosial yang banyak memberikan pujian terkait kegiatan tersebut. Dengan demikian, literasi sains dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, membuat keputusan yang tepat, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Mari bersama kita tingkatkan kesadaran akan hidup sehat dengan memanfaatkan sabun yang berkualitas, yaitu sabun batang ekoenzim. Sekian dan terima kasih.